Prabowo saya lihat beliau itu tidak tahu, jenderal tapi tidak mengerti strategi, padahal seorang jenderal, politisi tapi juga tidak memahami politik sebenarnya. Beliau tidak sadar bahwa beliau itu hanya dipermainkan oleh oleh rezim, oleh koalisi, oleh Jokowi, sehingga beliau berharap bahwa beliau akan didukung oleh Jokowi, tapi ternyata kemudian kan yang sudah disahkan oleh PDIP itu adalah Ganjar. Dan kemudian saya tidak ngerti Prabowo itu mengerti atau tidak seperti perjanjian batu tulis dilanggar, dia ikut saja kemudian dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi itu arahnya Firly sebagai tanda terima kasih diperpanjang 1 tahun masa jabatannya, sehingga kemudian dia dibuat program seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah Hemahwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya Bang, ini berangkat dari senyalemennya Pak Firly, nampaknya sudah studi banding kelihatannya dan mengkaji badan sebagaimana kalau di Indonesia KPK namanya NCCTI, Republik Tiongkok, dan ada penertiban parpol menurut Pak Firly. Kalau melihat dari laman news.detik.com itu seperti itu adanya. Seperti apa sih yang dipikirkan oleh Pak Firly ini, Bang Dullah? Silakan diberikan perspektif awalnya, Bang. Ya, sebenarnya ini bukan ide baru, ini ide lama ketika Pak Busro Ketua KPK dan saya salah seorang penasihat katakan bahwa kalau ikut biasa, manusia biasa, kita sudah frustasi karena kita tangkap di sana, muncul di sini, kita tangkap muncul di sini, muncul di sana dan seterusnya. Sehingga saya menyerangkan waktu itu agar supaya kita tertibkan partai politik. Kenapa? Karena semua pejabat publik, apakah itu DPR, eksekutif, legislatif, BUMN, Pemda, itu melalui proses legislatif, yaitu melalui partai politik. Pilkada, pilpres, pemilu itu melalui partai politik. Sehingga kemudian KPK melakukan satu seminar dengan DPR, pimpinan DPR pusat, dan ada beberapa gagasan-gagasan, kemudian di follow up di bidang pencegahan KPK, dan mengundang beberapa partai. Qadarullah waktu itu saya yang melayani mereka. Inti dari diskusi itu mereka mempersoalkan anggaran, karena kos politik sangat tinggi di Indonesia. Saya bilang kalau soal anggaran maka kemudian akan timbul pertanyaan dari masyarakat, gawean sampean, kenapa kami rakyat yang tanggung, seperti itu. Oleh karena itu maka kemudian saya usulkan barangkali tahap pertama itu masing-masing partai berdarah-darah dulu. Kalau sudah sampai kemudian mencapai threshold yang ditetapkan waktu itu, baru kemudian dapat anggaran. Tapi tetap saja masyarakat akan komplain karena pertama sistem parlemen threshold itu akan membunuh hak-hak rakyat yang diberikan kepada partai tertentu, tapi tidak sampai 4% atau sekian persen, maka hilang itu suara di DPR pusat itu. Yang kedua, tetap juga masyarakat mengatakan bahwa itu gawean sampean, kenapa kami yang tanggung. Karena itu dalam buku saya tentang jihad memberantas korupsi, saya mengusulkan ikut aja seperti di luar negeri, yaitu partai-partai politik itu diberikan kewenangan untuk berbisnis. Tapi bisnisnya itu tidak berkaitan dengan APBD atau APBN, karena kalau APBD tetap juga seperti biasa. Tapi katakanlah mereka punya mall, punya toko, punya bengkel, sehingga kemudian itu bisa mendatangkan keuangan sendiri. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kalau saudara Firly mengusulkan seperti itu kan sama saja dengan misalnya orang tidak pandai menari, lantai disalahkan, ya, atau seperti sekarang karena panik pemerintah, presiden menghadapi 2024,
maka semua hal dilakukan, dijegal sana, jegal sini dan seterusnya karena kepanikan. Nah, untuk itu maka kita lihat asbabul urut kenapa ada partai politik lahir di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 45 asli itu tidak ada partai politik. Karena dalam sila keempat itu disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi yang musyawarah itu wakil-wakil yang bermusyawarah. Wakil-wakil dari mana? Dari golongan agama, dari golongan profesi, dari daerah, dari raja-raja dan seterusnya. Itu golongan-golongan itu yang dulu pada zaman Orde Baru disebut dengan utusan daerah, utusan golongan, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian mereka bermusyawarah untuk memutuskan apa saja tentang negara ini. Dan itu kita lihat pada 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itulah sebenarnya mereka mengesahkan Undang-Undang 45, mengesahkan dasar negara, dan memilih presiden wakil presiden. Nah, tapi kemudian beberapa bulan sesudah itu, Bung Hatta kemudian khawatir karena ada ide Soekarno untuk kemudian membentuk satu kekuatan partai tunggal. Jadi ide Firly ini ide Soekarno, dan ide Soekarno itu merujuk ke komunis, negara komunis, satu partai. Nah, dan itu berbahaya menurut Bung Hatta. Kalau nanti ada satu partai yang berkuasa, maka kemudian itu melanggar hak asasi manusia pasal 28 dan 45 yang asli, kemudian tidak ada kebebasan bagi rakyat untuk berkumpul, berserikat, dan melakukan pendapat. Maka Bung Hatta mengeluarkan maklumat X tahun 45 dari wakil presiden untuk membentuk partai. Itu asbab urutnya. Nah, jadi Bung Hatta mengeluarkan maklumat X itu untuk membentuk partai agar supaya tidak terjadi partai tunggal, atau misalnya partai banyak tapi tetap tunggal seperti yang sekarang. Nah, sekarang itu kan sebenarnya juga prinsip juga partai tunggal, artinya bahwa ada parlemen threshold, kemudian ada presiden threshold, sehingga kemudian yang bisa menjadi anggota DPR itu ya partai-partai yang berkuasa, yang oligarki, begitu pilpres dan seterusnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka itulah konsep komunis yang diterapkan oleh Soekarno, dan kalau misalnya Firly mengusulkan begitu, nah itu mengulangi saja, sebab Firly itu kan menjadi ketua KPK karena usul dari atau intervensi dari oligarki untuk bisa jadi ketua KPK. Dan itu kita sudah tahu sejarah bagaimana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly, baik masih jadi deputi penindakan maupun sudah jadi ketua KPK saja masih berapa kali melakukan pelanggaran kode etik. Nah, sehingga dengan begitu maka memudahkan untuk 2024 itu digiring agar supaya ya sederhana satu partai saja yang berkuasa. Nah, begitu juga ujung-ujungnya adalah bagaimana agar supaya pilpres yang bisa muncul itu adalah capres-cawapres yang berada dalam lingkungan oligarki, seperti itu. Nah, dari situ maka kita lihat ini hasil daripada putusan MK yang mengubah Undang-Undang KPK nomor 19 2019 tentang masa jabatan pimpinan KPK dan umur pimpinan KPK. Jadi ini Jadi semacam satu rangkaian ya. Satu rangkaian. Jadi semacam tukar guling begitulah seperti itu. Jadi kita perpanjang 1 tahun lagi, tapi bagaimana agar supaya pemilu, pilkada, pilpres itu mengarah ke sana, sehingga kemudian tentu saja dana-dana yang sebesar begitu sebenarnya kan bisa, kalau tambahan dana bisa digunakan untuk melakukan pencerdasan rakyat, pencerdasan partai politik, agar supaya kemudian partai politik ketika mengajukan calegnya atau calon bupati, gubernur, wali kota, ada orang-orang yang betul-betul negarawan, memiliki integritas, memiliki profesionalisme, dan partai-partai itu kemudian bisa merekrut anggota yang juga berintegritas dan profesional, sehingga tidak
bersifat money politik atau janji-janji antara partai dengan kelompok-kelompok tertentu, khususnya pengusaha, seperti hasil survei KPK 2019 tentang bagaimana untuk jadi calon gubernur, bupati, wali kota, caleg seperti itu harus sekian miliar, bahkan sampai ratusan miliar seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka bukan itu yang harus dilakukan oleh KPK, menjadikan model komunis Cina atau Cina partai tunggal seperti itu, tapi bagaimana melakukan usaha agar supaya mencerdaskan partai-partai politik. Yang kedua, bahwa ada ketentuan yang sudah disahkan oleh DPR tentang salah satu ketentuan di PBB, bahwa kalau misalnya ada pelanggaran korupsi oleh pengusaha yang berkaitan dengan BUMN atau BUMD atau uang negara, maka perusahaan itu juga dikenakan sanksi. Katakanlah apakah perusahaan itu di-ban atau perusahaan itu sanksi sekian tahun tidak operasi dan seterusnya. Nah, begitu untuk partai politik. Kalau partai politik kemudian ternyata melakukan pelanggaran prinsip seperti money politik dan seterusnya, maka kemudian partai politik juga kena sanksi. Sanksinya bisa saja misalnya berapa tahun tidak boleh ikut pemilu, atau tidak boleh mengikuti di daerah tertentu kalau terjadi pelanggaran itu di daerah tertentu seperti itu. Ini kan lucu, misalnya Saudara Firly mau seperti model Cina, tapi dulu tidak ada partai politik di daerah, tapi kemudian itu dikanalisasi bagi masyarakat Aceh karena Soekarno dulu melanggar janjinya untuk kemudian meminta bantuan dari masyarakat Aceh untuk membeli pesawat, sampai kemudian terkumpul uang dengan emas, maka dari uang dan emas itu dengan bantuan juga dari masyarakat Riau, maka kemudian dibeli 2 pesawat. Nah, Soekarno berjanji bahwa akan diberikan daerah khusus bagi Aceh atas bantuan itu. Tapi ternyata kemudian Soekarno tidak menepatinya. Sehingga kemudian terjadi pergolakan sampai ke Orde Baru, baru kemudian akhirnya YK sebagai wakil presiden waktu itu zaman SB, karena YK itu orang bisnis, pengusaha. Bagi YK itu sederhana sebagai bisnis, kalau masyarakat kacau, masyarakat tidak damai, aman, bagaimana bisa berjalan seperti itu. Maka kemudian YK mempelajari sejarah Aceh, baru kemudian beliau turun tangan dengan meminta Menteri Hukum dan HAM-nya waktu itu, Hamid Auluddin, untuk memproses, sehingga akhirnya kemudian terjadilah Aceh seperti sekarang, di mana kemudian diberikan keistimewaan lagi, yaitu punya partai politik sendiri di daerah. Jadi partai politik. Jadi ada partai-partai yang seperti 9 partai sekarang itu ada di Aceh, yang utusan di pusat, tapi Aceh juga punya partai daerah sendiri. Nah, ini seperti di Malaysia. Di Malaysia itu di Sabah ada partai Sabah, di Sarawak ada partai Sarawak. Nah, 2 partai ini hanya di Sabah dan Sarawak, tidak ada di tingkat di provinsi yang lain di seluruh Malaysia. Tapi mereka punya anggota DPR pusat, ada, dan juga DPR daerah. Nah, ini saya pelajari ketika saya masih di Malaysia. Itu sangat efisien dan efektif. Kenapa? Karena berarti partai itu fokus pada daerahnya. Jadi misalnya seperti di Sabah atau Sarawak, dia anggota DPR pusat, maka dia akan berjuang di pusat untuk APBN dan apa saja program-program untuk daerahnya, provinsinya. Yang kedua, manfaatnya adalah bahwa partai itu tidak memerlukan banyak dana karena hanya di daerah itu saja, provinsi saja. Kalau seperti kita di Indonesia 34 provinsi, maka kemudian undang-undang pemilu itu, undang-undang KPU itu menetapkan bahwa harus 34 provinsi, kemudian 400-an, hampir 500 itu kabupaten kota, itu kan mengakibatkan akhirnya campur tangan oligarki, karena dari mana uang kan seperti itu, maka ujungnya ke oligarki. Nah, kalau Sabah Sarawak tidak, khusus saja di Sabah, khusus saja di Sarawak,
tapi mereka punya anggota DPRD untuk provinsi, tapi juga anggota DPR di pusat untuk memperjuangkan kepentingan provinsi. Jadi Aceh begitu. Aceh itu meskipun berbeda dengan Sabah Sarawak, tapi mereka khusus partai di lokal di Aceh untuk memperjuangkan kepentingan di provinsi, kepentingan di kabupaten, kepentingan di kota, kepentingan di kecamatan, sampai kepentingan di desa seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan oleh KPK, bukan kemudian mau minta anggaran untuk membuat seperti Cina. Nah, itu jelas sekali bahwa itu melanggar konstitusi, baik yang Undang-Undang Dasar 45 asli maupun Undang-Undang Dasar 2002. Nah, itu catatan terhadap pendapat Firly. Yang ini yang kalau dalam ilmu korupsi disebut dengan intellectual corruption atau political corruption. Ya, jadi politik corruption itu adalah korupsi yang dilakukan melalui undang-undang, kebijakan, peraturan, pemilu, pilpres, pilkada, dan seterusnya, yang kelihatan seakan-akan undang-undang itu bagus, tapi untuk kepentingan golongan kelompok tertentu. Kalau intellectual corruption itu adalah korupsi yang dilakukan oleh para intelektual, yaitu mereka yang punya data, punya informasi, punya fakta, tapi dirahasiakan, disembunyikan, atau dimanipulasi untuk kepentingan golongan tertentu. Itu catatan awal saya soal pernyataan Firly. Ya, Bang Dullah, saya melihatnya kan sebetulnya ada dua faktor besar ya kalau kita bicara masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan istilah yang saya sebut sebagai ada problem atau penataan berkaitan dengan persoalan struktural menyangkut kelembagaan dan tata aturan yang menjadi dasar referensi dari pelembagaan itu. Yang kedua tentu saja persoalan kultural. Nah, tadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Dullah, sebetulnya problemnya itu karena struktur dan kultur partai politik yang sekarang sedemikian liberal, yang high politik, yang itu ternyata bisnis prosesnya melahirkan pejabat-pejabat politik, sehingga terjadilah berbagai sengkarut korupsi itu. Lalu kemudian hadir pikiran kelembagaan atau struktural seperti Pak Firly yang sampaikan itu. Sebetulnya kalau Bang Dullah melihat arahnya Pak Firly ini kemana sih, Bang Dullah, terkait dengan realitas yang sekarang ini hadir, dan seberapa sih krusial persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan struktural dan kultural korupsi ini, Bang Dullah? Ya, kan ketika Jokowi jilid 1 itu kan diperkenalkan tentang Trisila dan Ekasila, Pancasila diperas menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, yang itu konsepnya Soekarno, yang Soekarno sendiri mengakui bahwa itu adalah saran atau konsul dari temannya yang dari Cina pada pidato pada tahun 45 itu. Maka kemudian lahirlah RUHIP dan BPIP. Kemudian RUHIP itu rencana undang HIP, Idul Pancasila, yang kemudian itu setelah reaksi keras dari masyarakat itu hilang, tapi BPIP tetap saja Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang itu kemudian kita tahu bahwa ketua BPIP ini mantan rektor UIN Jogja, yang kemudian ketika dia jadi rektor UIN Jogja, salah seorang sarjana yang tes disertasi S3-nya membenarkan hubungan laki-laki perempuan bukan suami istri. Lantas kemudian ketika dia diangkat jadi ketua BPIP, maka pernyataan pertama dia adalah musuh utama Pancasila adalah agama. Nah, jadi itu persoalan juga akan dibawa ke sana. Jadi arah komunisme, arah orde lama tentang komunisme itu mau dihidupkan kembali. Sehingga dengan begitu maka ketika partai-partai politik yang kemudian kita lihat bahwa hasil survei baik di KPK maupun di ICW itu dari 9 partai itu kan partai yang terkorup itu pertama PDIP. Nah, yang kedua adalah Golkar, dan ketiga adalah Demokrat, yang keempat PAN, kelima dan seterusnya seperti itu. Jadi 9 itu terlibat, tapi urutan seperti itu. Sehingga kemudian itulah ditetapkan bagaimana 20% untuk presiden threshold, kemudian 4% bagi parlemen threshold, supaya tetap saja mereka berkuasa seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian konsep Firly ini diarahkan ke sana agar supaya nanti tetap saja nanti dalam pilpres nanti ada tiga capres cawapres,
tapi kemudian nanti yang dianggap oposisi atau tidak masuk koalisi pemerintah disingkirkan, katakanlah Anies dijegal dengan berbagai cara. Terus kemudian, dan itu kita lihat misalnya kenapa Demokrat mau dibajak oleh Muldoko. Jadi kan mau dibuat supaya satu, meskipun beberapa partai tapi itu jadi satu, seperti di Malaysia itu namanya saya lupa lagi, ada beberapa partai yang kemudian ketika pemilu itu jadi satu Barisan Nasional. Nah, Barisan Nasional itu ada hampir, jadi kalau mewakili Melayu itu UMNO, mewakili Cina itu MCA, kemudian mewakili India MIC, kemudian ada lagi partai-partai kecil, tapi kalau pemilu itu satu bendera, Barisan Nasional. Sehingga kemudian seperti itu. Nah, ini yang mau diarahkan ke sana, bahwa nanti ada PDP, ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra, dan seperti itu. Nanti kemudian dijadikan satu seperti itu, sehingga kemudian bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu maka dibuatlah agar supaya capres-capresnya cuma dua saja. Nah, capres cuma dua pasang saja. Nah, kemudian satu pasang itu cuma untuk memenuhi persyaratan. Sebab apa tidak boleh satu pasang, menurut ketentuan harus dua pasang. Maka kemudian nanti akhirnya ya menang kepada capres-capresnya yang koalisi pemerintah, katakanlah Ganjar dan seterusnya. Prabowo saya lihat beliau itu tidak tahu, jenderal tapi tidak mengerti strategi, padahal seorang jenderal. Politisi tapi juga tidak memahami politik sebenarnya. Beliau tidak sadar bahwa beliau itu hanya dipermainkan oleh oleh rezim, oleh koalisi, oleh Jokowi, sehingga beliau berharap bahwa beliau akan didukung oleh Jokowi, tapi ternyata kemudian kan yang sudah disahkan oleh PDIP itu adalah Ganjar. Dan kemudian saya tidak ngerti Prabowo itu mengerti atau tidak soal politik. Perjanjian batu tulis dilanggar, dia ikut saja, kemudian dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi itu arahnya Firly sebagai tanda terima kasih diperpanjang 1 tahun masa jabatannya, sehingga kemudian dia dibuat program seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak diperpanjang, maka Oktober, November, Desember ini pimpinan KPK baru, dan dari pimpinan baru itu dari 5 orang itu bisa saja ada 1 atau 2 orang yang tidak peduli dengan semua ancaman-ancaman intimidasi dari penguasa, maka kemudian dia akan melakukan proses terhadap pelanggaran-pelanggaran atau korupsi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, oleh Jokowi, oleh anak Jokowi, oleh koalisi ini, dan itu bisa diproses dalam 2023 ini sampai 2024. Nah, itu yang kemudian ditakutkan oleh mereka. Karena itulah maka sandiwara dengan ketua MK yang ada ipar, maka kemudian ketua MK memutuskan bahwa masa jabatan diundurkan selama 1 tahun sama dengan yang lain, yaitu 5 tahun. Baru kemudian umur pimpinan KPK juga kemudian diberlaku mundur ke depan, sehingga kemudian nanti bisa Gufron itu bisa masih jadi ketua atau maju lagi menjadi pimpinan KPK karena dia belum berumur 50 tahun. Nah, jadi drama-drama seperti itu sebenarnya untuk kepentingan oligarki, kepentingan golongan, kepentingan kelompok dan seterusnya. Dan itulah kenapa Firly dipertahankan untuk menjadi ketua KPK 1 tahun lagi. Saya kira itu, Mas Slamet.